Nah, pemirsa, untuk mengenal lebih dekat dengan pendiri Book for Mountain, kita sudah terhubung dengan Nini Febriani. Halo, selamat pagi Mbak Nini. Selamat pagi, Ya, gimana Mbak? Sehat Mbak kabarnya? sehat. Ya. Oke, Mbak Nini, langsung aja nih. Saya sebenarnya penasaran bagaimana awalnya mendirikan dari Book for Mountain ini, Mbak. Oke, seperti tadi udah disebutkan, kita mendirikannya di kaki Gunung Rinjani. Waktu itu kami sedang KKN bersama 26 teman saya di UGM. Kemudian di sana kami menemukan bahwa akses pendidikan, terutama ke buku cerita anak itu sangat sulit. Kemudian dari situ kami pulang kembali ke Yogyakarta, lalu kita mendirikan sebuah komunitas yang awalnya memang ingin mendirikan atau merevitalisasi perpustakaan. Kemudian di tahun 2017, kemudian kita melihat bahwa selama kami eh, berkontribusi bagi desa, kita melihat bahwa pendidikan di Indonesia itu sangat seragam, padahal kita sangat beragam. Karena itu, kita akhirnya switching untuk membuat buku cerita anak kontekstual. Gitu Oke. kira-kira ceritanya. Tadi kalau misalnya beragam kan ya Mbak ya. Nah, bagaimana untuk dari rekrutmen dari volunteernya sendiri? Ini kan tentu kan banyak segala pihak juga yang tertarik dengan apa yang tadi Mbak sudah cetuskan gitu di awal. Bagaimana Mbak? Oke, rekrutmennya sendiri kebetulan karena di Jogja penuh dengan mahasiswa, jadi kita tidak kesusahan untuk merekrut volunteer. Volunteernya sendiri rata-rata bekerja bareng Book for Mountain 2 sampai 5 tahun kira-kira, dan em, kami bekerja keliling untuk mendirikan perpustakaan tersebut bareng-bareng. Saat ini udah ada 240 volunteer yang pernah bekerja di Book Mountain. Oke, terkait dengan tadi kan kalau misalnya sudah dikatakan bahwa dari kampus-kampus gitu ya dan juga banyak mahasiswa. Kalau untuk tantangannya sendiri Mbak Nini, boleh diceritakan kepada kami Mbak? Tantangannya sendiri tentu aja beda-beda di setiap lokasi. Ada misalkan kami ke Agandugume di kaki Gunung Puncak di Papua, itu tantangannya adalah sulit sekali untuk menjangkau desanya. Jadi kami harus charter pesawat, atau kalau tidak kita harus jalan kaki dari desa terdekat itu 1 hari 1 malam. Beda-beda di setiap kondisi geografis dan kondisi desanya. Ada juga yang beberapa desa tidak menerima kehadiran kami karena ada terbentur masalah sosial budaya. Jadi tantangannya beda-beda sih, Mas. Oke, terkait dengan tadi kan benturan ya ataupun juga ada tantangan-tantangan yang dialami. Nah, bagaimana dari Mbak sendiri untuk bisa menghandle ini Mbak? Oke, jadi kita akan approach sebelum kami turun ke lapangan, kita akan mendekati masyarakat, kita engage dengan masyarakat sebelum em, program kita dimulai. Itu kira-kira 1 sampai 2 bulan pendekatan, kita mulai akrab, lalu kita turunkan para volunteer ke lapangan. Jadi memang tidak bisa yang ujuk-ujuk datang, tidak tahu masalah di desanya itu seperti apa. Oke, tadi kalau misalnya sudah bercerita bagaimana dari tim Mbak sendiri dan juga volunteer yang berupaya untuk bisa apa melakukan itu untuk aksi sosial ini ya. Nah, kalau untuk pengumpulannya sendiri dari buku dan juga material seperti dana ini bagaimana Mbak? Oke, sebelum 2019, sebelum kita berubah jadi yayasan, kita mengumpulkan dana dan buku melalui Dropbox buku bekas di beberapa kafe di Yogyakarta, ataupun yang dari luar kota itu akan mengirimkan buku ke sekretariat kami. Untuk pendanaan sendiri dari crowdfunding. Jadi kita buka di beberapa situs crowdfunding dan juga dari sosial media kami. Jadi setiap project itu akan kita buatkan sistem pendanaan. Kemudian untuk buku cerita anaknya, kami ada sistem pendanaan buy one donate one. Jadi setiap orang yang membeli satu buku
itu artinya akan mendonasikan satu buku lagi untuk perpustakaan di seluruh Indonesia. Kemudian setelah berubah menjadi yayasan, kita berubah format menjadi lebih profesional dan pencarian dananya juga menjadi lebih profesional gitu, Mas. Oke. Terkait dengan tadi yang sudah dilakukan pengumpulan buku dan juga upaya perpustakaan gitu ya dibangun untuk masyarakat-masyarakat sekitar yang membutuhkan. Apa saja selain dari perpustakaan itu yang dikembangkan oleh Book for Mountain ini, Mbak? Em, Tadi ada buku cerita anak kontekstual dan kemudian di 2022 ini kita mengembangkan sebuah inisiatif baru, yaitu kita rasa bahwa kita harus membuka ruang partisipasi yang lebih besar untuk pemuda lokal terlibat di dalam penulisan buku cerita anak kontekstual. Jadi kami lagi pilot project di kaki Gunung Sumbing di Desa Bowongso untuk menggerakkan pemuda-pemudinya mengetahui potensi yang ada di desanya, kemudian tergerak untuk menuliskan cerita itu ke dalam format buku cerita anak. Terus, Oke, tentunya tadi kalau misalnya kita mendengar bersama bagaimana apa yang sudah dilakukan dari Book for Mountain, mengumpulkan buku dan juga memberikan perpustakaan buat masyarakat sekitar. Nah, apa sebenarnya yang mungkin Mbak dan juga teman-teman volunteer yang telah ditemui di lapangan terkait dampak yang dirasakan oleh masyarakat sekitar seperti apa, Mbak? oke, kalau untuk revitalisasi perpustakaan, pastinya akhirnya anak-anak maupun pemuda-pemudi memiliki wadah untuk mereka belajar dengan cara lebih informal, dengan sistem-sistem yang mereka lebih sukai gitu. Kemudian untuk buku cerita anak kontekstual, dampaknya tentu saja anak-anak lebih merasa relevan dengan apa yang disampaikan di buku cerita anak yang kami sajikan. Misal kami baru saja meluncurkan buku tentang pertanian organik dan kemiri. Anak-anak jadi lebih relate dengan apa yang terjadi di bukunya, ingin mulai menanam kemiri ataupun tanaman-tanaman yang ada di desanya, dan juga ingin untuk mengumpulkan bekas-bekas sampah di dapur untuk diolah menjadi pupuk organik. Jadi anak-anak jadi lebih mengenal desanya sendiri dan jadi lebih terpanggil untuk melakukan apa yang di dalam buku. Oke, ini berarti sistem yang disukai oleh anak-anak sekitar ini tergantung dari daerahnya masing-masing atau seperti apa sih, Mbak? Betul, betul. Karena itulah kita membawa konsep kontekstual, karena setiap desa itu berbeda-beda, sosial, budaya, ekonomi, Ya. geografis. Jadi kami akan datang ke desanya, melihat apa yang terjadi, baru kami membuatkan sistem yang lebih relevan dengan yang terjadi di kehidupan sehari-hari mereka. Oke, kalau sekarang ini udah di mana aja, Mbak, untuk pengaplikasian dari perpustakaan dan juga relawannya ada berapa banyak, Mbak? Oke. Kami untuk perpustakaan kita udah di 44 lokasi di seluruh Indonesia. Untuk buku cerita anak kontekstualnya tadi sudah disebutkan kita ada 9 buku cerita anak yang disebarkan ke 600 perpustakaan di seluruh Indonesia yang lokasinya terletak di area pedesaan. Kemudian untuk jumlah volunteer sendiri tadi ada 240 volunteer yang sudah tergabung sejak 2010. Oke, nanti rencana ke depannya apakah akan dilakukan di ekspansi ataupun juga lebih tepatnya di mana aja nih saat ini untuk lokasi-lokasi yang dari volunteer dan juga perpustakaannya, Mbak? Untuk ekspansinya sendiri memang kita sekarang targetnya adalah memperbanyak buku cerita kontekstual Oke. dan kita ingin program youth camp atau program di mana anak-anak atau pemuda-pemudi lokal itu menulis buku cerita anak kontekstual ini semakin banyak. Jadi kedepannya kita ingin menjangkau daerah-daerah lebih ke timur untuk menghadirkan buku yang relevan dengan budaya mereka. Jadi targetnya kita sekarang di Jawa Tengah pengen lebih ke timur lagi, menjangkau area yang lebih jarang kami sentuh gitu. Oke. Mbak Nini, terkait dengan harapan dan mimpi apa saja sih yang belum tercapai dan
apa yang selanjutnya nanti akan dilakukan dari pihak Mbak sendiri nih, Book for Mountain ya? Mm, em, Terkait buku cerita anak kontekstual, kita ingin banget setiap kabupaten di seluruh Indonesia itu punya paling tidak satu seri buku cerita anak kontekstual, sehingga setiap anak jadi lebih relevan dengan apa yang ada di dalam buku mereka masing-masing. Jadi ya setiap kabupaten punya gitu, Oke. mimpi terdekatnya itu. Ya. Terkait dengan peran pemerintah nih kan kalau tadi Mbak sudah menyatakan bahwa banyak volunteer yang terbagi di beberapa daerah. Nah, bagaimana sih pemerintah daerah ataupun juga local government di sana mendukungkah dengan kegiatan yang Mbak lakukan ini sampai saat ini? Di setiap kami mengunjungi desa, pastinya kita akan semacam sowan atau Mhm. silaturahmi dulu dengan pemangku desa, entah itu kepala lurah atau kepala adat. Em, dari situ kita akan diberi akses untuk bekerja sama dengan pemuda-pemudi desa serta stakeholders yang lain di dalam desa. Jadi perannya sangat besar untuk membukakan kami akses ke eh, teman-teman di dalam desa sendiri. Mhm. Oke, Mbak Nini terakhir, boleh dikasih pesan kepada kami untuk pemuda dan juga pemudi yang berada di daerah itu untuk tetap semangat seperti apa, Mbak? Teman-teman tetap semangat. Ingatlah bahwa desa kalian itu punya potensinya masing-masing. Kita semua hidup di dalam em, keberlimpahan yang memang berbeda-beda, tapi semua punya kekayaannya masing-masing. Jadi Mhm. jangan eh, patah semangat. Mhm. Em, ya, lihatlah bahwa desa kalian juga gemerlap. Itu Ya. aja. Yang terpenting adalah bagaimana kita tetap semangat dan juga mengenali potensi yang satu sama lainnya itu berbeda dan itu yang membuat jadi unik begitu ya Mbak ya? Betul, Iya, betul. Jadi core kompetensi Indonesia sendiri adalah baik. perbedaan itu. Ya. Oke Mbak Nini, terima kasih untuk waktunya telah berbincang dengan Berita Satu Pagi. Sehat selalu Mbak.